Part 21. Tuduhan tidak pantas. Aku melangkah memasuki ruangan Farel. Aku tidak sabar untuk menumpahkan perasaan sedih ini ke pelukannya. Entah kenapa, saat aku dan Farel mulai merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, Rangga justru hadir untuk mengusiknya. Aku sangat membenci Rangga. Dia tidak pantas dimaafkan. Dulu, saat aku memohon agar dia tidak melakukan perbuatan terkutuk itu, dia justru makin berani menjalankan hasratnya. Dia sama sekali tidak mendengarkan keinginanku. Jika mengingat kejadian itu, hati ini kembali hancur dan merasa menjadi wanita paling kotor. Namun, aku beruntung memiliki suami seperti Farel. Dia tetap bersedia menerima diriku apa adanya. Dia tidak mempermasalahkan tentang sesuatu yang telah terenggut dariku. Aku segera mengetuk pintu ruangan kerja Farel, lalu dia mempersilahkan diriku masuk. Tanpa menunggu lama, aku pun membuka benda keras tersebut dan langsung berlari ke pelukannya. Aku membenamkan wajah ke dadanya. Posisinya sedang berdiri. Aku kemudian menumpahkan air mata yang sudah tidak terbendung. Dia meraih kedua pipiku, lalu mengangkatnya. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Farel kepadaku. Kami saling berpandangan. Dia kembali. Aku memberikan jawaban dengan terbata. "Siapa, sayang?" "Penjahat." Aku mencoba meredam tangisanku. "Maksud kamu Rangga?" Ternyata Farel dapat menebak siapa yang aku pikirkan. "Iya, aku membencinya." Aku berusaha untuk tidak menangis lagi. "Ketemu di mana, sayang?" "Tadi saat sarapan sama mama." Farel langsung mendekapku. Dia berusaha menenangkan diriku. "Kamu yang tenang ya, sayang. Aku akan membuat perhitungan dengannya." Aku takut dengan ucapan Farel. Tapi aku gak ingin melihat kamu bertengkar dengannya. Aku gak mau jika sesuatu terjadi padamu. Aku tidak sanggup jika Farel sampai adu fisik dengan laki-laki jahat itu. "Kamu tenang aja, sayang. Aku bisa mengatasi semuanya. Aku akan melakukan apapun untuk membelamu." Farel mencium kepalaku. Farel menuntunku menuju sofa yang ada di ruangannya. Kami pun duduk di tempat empuk tersebut. Aku mencoba menenangkan diri dan berusaha melupakan pertemuan dengan Rangga tadi. Aku tidak ingin larut dalam kesedihan. Terus terang, sebenarnya hati ini sangat sakit memberitahukan keberadaan Rangga kepada Farel. Namun, aku tidak tahu harus bercerita kepada siapa. Hanya aku dan Farel yang tahu tentang kejadian terkutuk itu. Aku tidak sanggup menceritakan kebenaran kepada orang tuaku. Aku tidak ingin melihat mereka terluka dan tertekan akibat perlakuan tidak pantas yang Rangga lakukan kala itu. Aku juga tidak sanggup jika sampai orang tua Farel mengetahui kejadian tersebut. Aku dan Farel berusaha menyimpan rahasia itu dari semua keluarga. Aku juga yakin kalau Rangga tidak mungkin membeberkan perbuatan terkutuknya kepada orang lain. Akan tetapi, ternyata semuanya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenyataan tidak seindah harapan. Setelah aku kembali bertemu laki-laki yang menyebabkan derita tersebut, dada ini terasa sesak dan ingin berbuat kasar kepadanya. Aku belum mampu meredam hati ini agar tetap bersikap tenang dan tidak terpengaruh dengan apa yang Rangga katakan. Sebab setelah melihat wajahnya, bayangan tentang masa lalu itu kembali muncul dengan sendirinya. Kejahatan yang pernah Rangga lakukan tidak mampu aku singkirkan dari dalam hati yang paling dalam. Luka itu telah membekas dan seolah-olah tidak bisa sembuh seperti sedia kala karena telah membayangi perasaanku. Waktu menunjukkan jam 5 sore. Aku dan Farel segera bersiap-siap untuk pulang. Dia menggandeng tanganku keluar dari ruangan menuju mobil. Kami pun memasuki kendaraan roda 4 tersebut, lalu meluncur meninggalkan kantor. Kami menyusuri jalan dan berniat untuk singgah ke rumah orang tuaku. Aku dan Farel ingin berpamitan karena tadi pagi telah membuat mama terlihat bingung dan heran. Aku dapat melihat adanya kecemasan di wajah wanita paruh baya tersebut. Kami melewati lampu lalu lintas berwarna merah
yang artinya harus berhenti. Namun, saat lampu belum berganti warna hijau, aku melihat sosok Rangga dalam kendaraan roda 4. Kaca jendelanya terbuka. Aku memberitahukan hal tersebut kepada Farel dan menunjuk ke arah Rangga. Wajah Farel langsung mengalami perubahan. Aku tahu kalau dia pasti sangat marah setelah melihat keberadaan Rangga. Setelah lampu merah berganti ke warna hijau, kendaraan kembali bergerak lalu meluncur. Farel mempercepat laju mobilnya dan dia berkata ingin mengejar Rangga. Farel pun berhasil dan kami kini berada tepat di depan laki-laki yang membuat hati ini sakit. Farel segera turun dan langsung menghampiri Rangga. Dia memaksa kakak sepupunya itu agar turun. Laki-laki itu pun memenuhinya. Aku tidak mungkin membiarkan keributan terjadi di antara mereka. Aku juga turun dan menghampiri kedua pria itu. "Berhenti sayang," teriakku saat melihat Farel menarik kerah ke meja Rangga. "Dia harus menerima pelajaran dariku sayang. Dia nggak pantas diampuni." Farel memberikan balasan dengan wajah memerah. "Gak perlu menyentuh tubuh kotornya. Jauhkan tanganmu darinya sayang." Aku tetap mencoba menghentikan apa yang aku saksikan. "Kotor? Bukannya kamu yang sudah kotor?" Aku tidak percaya kalau Rangga tiba-tiba mengeluarkan kalimat itu kepadaku. Tidak menunggu lama, Farel langsung mendaratkan pukulan di wajah Rangga. "Dasar laki-laki gak punya hati," ucap Farel kepada kakak sepupunya itu. "Kenapa? Gak terima karena dapat barang bekas? Kalau gak mau yang sudah gak ori, kenapa dinikahi?" Aku tidak kuasa menahan amarah. Aku mendekatkan diri lalu memberikan tamparan di pipi kiri Rangga. "Hanya segitu tamparan yang kamu berikan? Bagiku itu tidak berarti. Aku jauh lebih merasakan sakit saat mengetahui kalau kamu sudah membunuh anakku." Aku tidak mengerti dengan apa yang Rangga katakan. "Anakmu? Jangan mimpi kamu. Aku gak akan pernah sudi memiliki anak denganmu." Aku dengan perasaan amarah menyampaikan apa yang kurasakan. "Apa perlu aku umumkan di hadapan keluarga kalau kamu pernah mengandung anakku?" Rangga kembali membuat hati ini terluka. "Silahkan. Dengan begitu, semua keluarga akan tahu kebusukanmu. Itu akan aku jadikan sebagai bukti untuk menjebloskanmu ke penjara." Aku tersenyum sinis di depannya. "Aku menyesal memiliki saudara sepertimu." Farel kembali membuka suara, lalu memberikan pukulan di perut Rangga. Laki-laki itu pun tersungkur. Aku dan Farel segera beranjak meninggalkan tempat itu. Kami memasuki mobil dan kembali menyusuri jalan menuju rumah orang tuaku. Hati ini sangat sakit setelah mendengar apa yang Rangga ucapkan hari ini. Dia dengan perasaan tidak bersalah justru memberikan tuduhan yang menyakitkan. Ingin rasanya memberikan pelajaran dan hukuman yang menyakitkan kepada Rangga. Aku bisa saja meminta Farel agar melakukan tindakan yang jauh lebih berat dari sekadar pukulan. Tetapi aku masih memikirkan perasaan keluarga. "Gimana perasaan kamu sayang?" tanya Farel saat kami masih dalam perjalanan. Aku kesal banget. Dia tidak merasa bersalah sedikit pun, tapi justru memberikan tuduhan yang tidak dapat diterima akal dan pikiran. Aku gak nyangka kalau ternyata kakak sepupu kamu tidak mempunyai hati. "Dia gak pantas jadi saudaraku sayang. Bagiku, dia sudah mati. Kamu harus kuat ya. Aku selalu ada untukmu." Farel mengusap pipiku menggunakan tangan kirinya karena tangan kanan sedang memegang setir. Aku sangat bersyukur memiliki pendamping hidup seperti Farel. Dia tidak hanya penyabar dan menerima semua kekurangan yang ada pada diriku, tetapi dia juga selalu membela dan memberikan dukungan penuh kepadaku. Dia suami idaman. Apakah Rangga akan membeberkan perbuatannya kepada keluarga?